Dia langsung dengan penampung besar, jadi bak kayak kolam besar ini. Nah, musim macam ini kita tidak paksa diri untuk tanam padi. Nah, air dari sini kita sedot saya naik. Nah, sekarang kalau listrik dari pasar Raja bisa masuk ke sini, kita ada dua alternatif. Satu energi PLN, satu dari energi surya. Jadi kita bisa sedot ini ke atas. Nah, Bapak Desa punya, warga punya lahan ini bisa dimanfaatkan semua. Selfie, kamu sendiri. Selamat siang. Selamat siang. Wow. Jadi ini lembah yang menjanjikan, tinggal yang sebelah saja masih kering. Tapi di sini juga tadi sepanjang jalan PBL ya. Panelis. Jadi ini dengan ibu, jadi ini sama idenya gini. Kita dengan volume air yang begini cukup sekali setahun. Jadi P3A ini diarahkan tidak ada lagi yang menanam padi 2 kali setahun, 1 kali setahun. Lalu yang sisa waktunya airnya itu kita pakai maksimum di petak-petak sawah itu untuk horti dan jenis apa saja, dan bisa pemilihan komoditi yang punya nilai ekonomi tinggi. Salah satunya misalnya kita bawang putih, ya, gitu. Kemudian di beberapa tempat ke sana tadi nanti dilihat itu di setiap, jadi orang yang punya petak sawah ini harus merelakan sebagian petak sawahnya itu dibuat kolam dengan dasar semen. Jadi air kita kasih tibur kena, ya. Nanti yang di atas bikin outletnya, ya. Jadi air kita tibur kena. Air yang di kolam pakai untuk apa? Nanti kita pakai pompa sedot. Pompa yang pakai tenaga matahari. Kalau sudah dekat dengan pasar, mungkin nanti di sini nanti jalur PLN ke arah ini Rendo Olah ke sana nyambung. Nah, itu sudah bisa kita juga pakai PLN, ya. Jadi kita bisa dapat menggunakan 2 sumber. Sekarang ini sudah ada pompa yang celup. Pompa ini teknologi baru, tapi sudah beberapa tempat dipakai, termasuk Desa Miu yang kemarin macet itu di saya singgah, ya. Di sana sudah 3 minggu katanya macet itu, yang Pamsimas buat itu. Kalau di Bolowea Timur masih jalan, ya. Bolowea Timur masih jalan. Itu juga pompa yang celup di dalam, Pak, bukan taruh di luar. Yang pakai lempengan sinar matahari itu. Nah, ini kita juga bisa begitu, sehingga bukit-bukit di atas itu ada bak air, lalu air bisa dibagi dengan pipa, dengan selang, sehingga bisa tanam apa saja, termasuk tanam rumput. Jadi rumput tidak lagi macam itu, yang rumput-rumput yang untuk bisa kita gemukkan sapi, ya. Di sini masih ada sapi yang lepas-lepas. Nah, nanti kesepakatan di desa, dengan desa, DPD, dengan tokoh masyarakat yang punya ternak sapi, nanti kita ya Pak, kalau memang kita baru saja minum. Jadi nah, yang punya sapi yang pertama itu betina tidak produktif, tarik, kita gemukkan, jual, gitu. Nah, kemarin beberapa hari lalu kan ada betina produktif malah jual lagi. Nah, betina tidak produktif yang kita jual. Tapi kenapa tidak tertarik orang beli? Karena tepui kimo, gitu, kurus, tidak montok. Ya. Jadi yang itu kita kasih gemuk dulu, baru kita jual. Yang kedua, kemarin juga ada yang jual jantan, tapi paksa yang masih di bawah berat minimal tuh, ya, ada syarat minimal. Jadi kita jantan-jantan dari tempat yang lepas itu kita ambil penggemukan. Jadi kalau semua ini tersedia, kita langsung penggemukan. Nah, dari penggemukan itu baru kita jual. Bisa juga pertukaran pejantan antar wilayah. Yang penting mereka tidak pernah kawin sebelumnya tuh. Macam dari sini ke Toto, you know?
yang jauh-jauh tuh. Ya. Jadi pejantan unggul itu ditukar, nanti akan diseleksi. Yang tidak ya sudah jadi duit, tidak jual. Nah itu perjanjian antara pemilik ternak dengan penggemuk, petani yang menggemukkan. Jadi kayak mereka yang piara HMT atau hijauan makanan ternak ya, itu punya kartu untuk negosiasi. Nggak piara atau nggak TK apa ini kalau bahasa kami itu terus si PAU. Sama toh? Nah, saya tanggung PAU terus tapi kita hitung. Bulan telu tiba jadi berapa ya kau separuh saya separuh begitu lah. Jadi nah itu yang kita hidupkan nilai gotong royong kita tulis si tok jogo baga sama deh ya. Nah, mak jogo dan rega kalau baga me-me ya. Ya tuh. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, silakan nanti ada sambil bertanya. Yang pertama yang saya mau usulkan bendungan kan punya bendungan udah Tepat. di atas. Ya sekarang nih. Iya. Nanti sebentar kita ke sana lihat. Mama juga ikut. Karena saya pasti habis ini jalan lagi. Oh, Ini terima terus. kasih. Nah, Nega. Terima kasih. Yang kedua jalan dari Raja. menuju Rendu Olang. Sebentar nanti kita jalan juga Bapak lihat. Kami lihat Nega. Wah, kayak Pilih Pak Dok. Apa lagi? anak tapi tapi olo ini tak kuning itu ternyata. Jadi tapi nanti kuning kan masyarakat bos itu MT doang itu pupuk mana dapat. Mana dapat pupuk dari pupuk atau Baik, terima kasih. Dengan ini. Ya, terima kasih kau. Ini gara-gara kita pakai pupuk yang itu tuh berlama-lama itu. Sekarang pemerintah sudah kurangi itu urea itu. Nah, karena sifat pupuk itu bikin rusak itu tanah tadi. Dari sana tadi saya minta mereka yang bikin video karena kebetulan saya dapat lihat cacing di air, kemudian juga ada juga tai pakadi yang sudah kering di situ. Jadi kita harus kembali ke sini. Nah, supaya kembali menyuburkan tanah, kita butuh tai, sapi dan ternak-ternak lain. Nah, untuk menyuburkan kembali atau mengembalikan sifat tanah yang ideal kembali, seperti dulu waktu kamu buka ladang ini pertama, ya, buka sawah itu kita butuh 5 sampai 10 ton tai dari ternak. Jadi kita butuh piara betul. Jadi kita tidak menghayal. Jadi yang saya omong tadi, kita dengan model macam tadi, ternak ini betul kita kendalikan dia supaya dia tidak tai sembarang di tempat yang kita notokai. Dengan kita taruh dia di rumah pakan di kandang, ya, dia punya tai tiap hari kita panen, kencingnya juga kita panen, kita suburkan kembali kita punya lahan. Iya, Bapak. Jadi saya minta ya mungkin 2,5 sampai 4 tahun ke depan itu kita betul-betul puasa dulu. Kalau sekarang Bapak mau kembalikan yang tekune-kune tadi cepat. Bapak naik karung ke Leza, keliling ke mana-mana, naik tai sapi dia, woku, ya, begitu. Itu saja yang cepat. Soal kami di Natapada ini ada 350-an petani. Lalu yang memiliki lahan di Natapada ini, lahan ini hanya 50 hektar saja. Dari atas bendung sampai di bawah tadi 50 hektar. Nah sekarang banyak keluarga-keluarga muda yang belum memiliki lahan. Untuk itu kami masyarakat P3A Natapada ini punya komitmen mohon bantuan dari Pemda, dari Pak Bupati, Dinas Pertanian dan lain-lain untuk membantu kami membuka lahan baru yang kita siapkan sekitar 20 hektar. Itu di bagian sebelahnya sampai di sana, ya sampai di bawah. Itu mungkin mohon bantuan untuk membuka lahan baru, mungkin ada eksakat atau apa bisa membantu kami sehingga area ini kita peruntukkan bagi keluarga-keluarga muda yang belum memiliki lahan di sekitar sini. Saya pikir itu. Loh. Jadi lahan yang bukit-bukit yang kersang di atas ini kita sedot air dari bawah. Yang sekarang yang ada ini sawah hanya boleh 1 kali setahun. Ya, di luar itu air ini kita bagi rata. Petak yang ada ini untuk hortikultur atau tadi komoditi-komoditi ekonomi bernilai tinggi. Yang lain kita sedot ke puncak. Taruh bag di situ, bagi lagi dengan selang supaya orang bisa menanam. Nah, orang-orang muda tuh mulai kerja di situ, ya. Gitu loh. Jadi tidak harus petak sawah yang pakai eksa lagi, ya. Nah,
nanti itu hanya menguntungkan 20 orang yang dapat itu. Ya, padahal ini duit ini ratusan juta. Jadi uang ini harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di sini. Ya, nah oleh karena itu bukit-bukit yang kersang, tanah-tanah yang macam ini kita duduk ini. Nah, pemilik rumah ini bisa menikmati air dari bawah sedot ke atas ini. Jadi musim begini dia punya ini apa namanya lombok ini tidak macam ini nih, ya. Dapat air cukup, tetes cukup sih ini hijau bagus ini, ya. Nah itu yang ingin kita lihat ke depan Pak Ben, ya, karena kita jalan mulai dari yang biasanya ini ke sesuatu yang baru, ya. Tadi di sana juga Pak Kepala Desa bilang ini kami mau pengen air dari sini nyebrang jalan ke sebelah, tapi masih tebing tinggi di atas jalan. Saya bilang Kepala Desa, memang supaya ada yang sekarang kerja dulu, jangan belah jalan setelah jalan jadi, oke? Belah memang sekarang bikin deker. Ya, supaya nanti besok-besok orang kerja jalan sudah kami punya di bawah sudah aman, gitu loh, ya. Yang rencana ke sebelah, setuju saya. Jadi air ini bisa dibawa ke sebelah, lalu bisa mengairi semua nih. Bukit-bukit ini bisa semua. Teknologi tersedia sekarang, ya. Nah, uang ada di dana desa, ada menunya sekarang, ya. Menunya sudah ada di sana. Urus ini dulu, sudah berhenti rapat-rapat itu sudah, ya. Urus dulu kita infrastruktur ekonomi pertanian ini 3 tahun ke depan kita fokus, ya. Kita serbu betul. Nah, tadi Bapak sebut tentang keluarga muda atau orang muda, ya. Orang muda juga sama nih menunya sekarang. Mereka kalau dalam satu rumah tangga anak laki ada 2-3 orang pompi sudah. Dengan kita kreatif sedikit ambil risiko, kita bisa memenangkan waktu. Nah, karena waktu ini jalan terus kita. Hal yang perlu saya angkat berkaitan dengan kebutuhan P3 Natap Adas, yaitu saluran tersier. Kalau primer, boleh katakan kami sangat berterima kasih untuk pemerintah. Kalau primer ya, sekunder dulu. Sekunder ya. Boleh. Ini persoalan di lapangan ini Bapak, ini dari salur yang ada mau bagi ke bidang-bidang, kami sungguh mengalami kendala khususnya untuk pengurus. Pembagian air tidak merata karena memang masih alamiah. Kami butuh bantuan dana dari Bapak untuk pembangunan saluran ini sekunder. Terima kasih. Kabupaten membantu desa melalui ADD, alokasi dana desa. Jadi kalau rencana tahun depan dari alokasi dana desa ini betul-betul untuk menyelesaikan infrastruktur pertanian, saya tentangan karena itu sesuai dengan prioritas kabupaten. Gitu, selain pariwisata. Ya. Tapi kalau kamu mau yang lain, mau nak. Ya. Jadi kalau untuk itu kita akan kasih tambah ADD. Jadi misalnya Desa Raja ini karena ada lahan sekian, ada kebutuhan ini. Nah, nanti kita lihat mana yang penting dulu. Semua penting Pak, tapi kita lihat yang genting dulu. Ya. Bapak Bupati yang sudah rela datang di kantornya. Lah dok, kau jawab sinis kok. Ini bukan sudirela, kewajiban harusnya. Dan itu apresiasi kami. Kalau kewajiban itu kami apresiasi. Terima kasih banyak Bapak. Yang saya mau usulkan ini, saya tahu Pak Bupati orangnya simpel, tidak mau repot ya. Dia satu the point Bapak. Sebenarnya ada cerita lah, ada alur, tetapi karena Bapak orangnya simpel, dari saya langsung saja. Kami di sini secara kasih mata Bapak sudah lihat. Kayak punya jagung, ada kacang-kacangan juga sebagian. Hanya kami masih ada kendala sedikit. Ada beberapa petani jagung yang terus terang sampai dengan 3-4 kali tanam sapi makan semua. Itu kami kendala di pagar Bapak. Kalau Bapak bersedia, kami mohon bantuan memberi kami pagar kawat atau apa biar kami ikat sendiri. Karena kami pakai kayu Bapak tiap tahun rusak terus. Terima kasih Bapak. Kami tuli, jika kita lihat di ADD, kita tambah nggak tahun depan. Nah, jadi di ADD kamu langsung eksekusi sendiri. Yang benih unggul lokal. Jadi apa namanya? Untuk penakar benih. Penakar. Jadi kita fasilitasi supaya Bapak ini dan teman-temannya mengembangkan jagung unggul lokal. Mana PPL? PPL.
Jadi ini bisa ditanam ini. Ini dia punya kacang kecil nih. Betul. Ini kami punya di kampung sana namanya Yede. Jadi ini pakan ternak protein ini. Oh iya. Jadi dia ini bisa jadi tanaman penutup tanah. Iya. Itu. Sema. Saya sudah itu. Iya. Jadi ini mudah sekali hidup ini. Iya. Jadi bayangkan kalau sudah ada itu, ini kambing makan paling kuat. Sapi. Enggak langsung gemuk. Sapi, kambing. Bos, kalau langsung kaya nih, kau punya bumdes langsung tinggi nih.